Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang untuk berdiri. Kita akan sama-sama berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini, bersuka cita bersama saudara-saudara kami seiman untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, terlebih untuk menerima berkat dari firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang melawat setiap kami Tuhan. Kami siap untuk memuji nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini kita mau bersama-sama bersuka cita, biar Roh Kudus yang dari surga tercurah di tempat ini. Amin. Kita angkat satu pujian yang berkata, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Sama-sama katakan roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan.
tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik hanya untuk Dia. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi setiap kita pada pagi hari ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
Lengkapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, Dicurahkan dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Curahkanlah roh-Mu atas kami Bapa. Curahkanlah saat ini Tuhan. Biarlah roh kudus-Mu Tuhan boleh mengubahkan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah persembahan kami, pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan dan kami siap mendengarnya. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita beribadah. Sehat selalu ya. Puji nama Tuhan, jaga kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Puji Tuhan. Ya. Setelah kenaikan Tuhan biasanya ada doa 10 hari ya. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid ketika mereka melihat Tuhan Yesus naik ke sorga dan mereka kembali ke Yerusalem dan mereka berdoa sampai menantikan janji Bapa itu nyata. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah mendapat janji? Pernah? Puji Tuhan ya, apalagi musim-musim corona gini ya. Yang kena terdampak corona nanti dapat janji, dapat sesuatu ya. Yang usia 60 ke atas ya, dapat jaminan, dapat janji. Saudaraku, ketika janji itu memberikan satu harapan buat kita, pasti kita menanti-nantikan kapan janji itu nyata ya, dan syaratnya apa begitu ya. Nah, karena janji itu memberi satu harapan buat kita. Nah, ketika janji itu tidak memberikan satu harapan, kita sepelekan. Aku gak perlu janji itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu hal penting yang dipesankan oleh Tuhan, yaitu sebuah janji Bapa. Kalau aku pergi, Allah akan memberikan roh penghibur, roh kudus ya. Dan itu dijanjikan oleh Bapa. Mari kita baca. Menantikan janji Bapa, judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Mari kita akan membaca bersama-sama. Kita sambil berdiri membacakan ayat ini. Kisah 1 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin.
Silakan duduk. Ketika Tuhan belum naik ke sorga, Tuhan ngumpulin murid-muridnya dan Tuhan mengingatkan, ya, ayat 4 itu. Waktu Tuhan makan bersama-sama, Tuhan mengingatkan, ya, kamu jangan tinggalkan Yerusalem, kamu tetap di Yerusalem. Padahal ketika mereka tinggal di Yerusalem, wah, ya, menakutkan, ancaman dari orang-orang Yahudi waktu itu menakutkan, ya. Sampai-sampai ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka kumpul itu ruangannya ditutup karena takut. Dan saat ruangan ditutup, Tuhan pun sanggup hadir di tengah-tengah mereka. Nah, ketika Tuhan makan bersama-sama mereka, Tuhan ingatkan, ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka. Kowe nang kene bae. Ngumpul nang Yerusalem terus, ya. Kamu jangan keluar kemana-mana sampai kamu menerima janji Bapa, ya. Telah kamu dengar daripadaku, Yohanes pernah membaptis kamu dengan air, tapi Bapa, ya, tapi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Ini loh janji Bapa. Yang dijanjikan belum nyampe. Menantikan janji Bapa. Apa janji Bapa itu? Janji Bapa itu adalah Roh Kudus, ya. Tadi kita sudah baca. Roh Kudus dijanjikan oleh Bapa. Haleluya. Nah, saudaraku, tadi kita sudah baca, Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, baptisan Roh Kudus itu dijanjikan oleh Bapa. Kita semua setelah percaya sudah dibaptis dengan air. Nah, pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu dibaptis oleh Roh Kudus? Baptis itu apa? Ditenggelamkan, ya. Baptis itu ditenggelamkan. Ketika kita baptis air, ditenggelamkan di dalam air. Baptis Roh Kudus, sudahkah saudara tenggelam di dalam Roh Kudus? Dan Tuhan janji, Bapa itu janji akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan murid-murid Tuhan mendambakan, ketika Tuhan menjanjikan kamu akan dibaptis Roh Kudus. Kemudian di ayat selanjutnya mereka tanya, kapan sih Tuhan? Bayangannya murid-murid kalau dibaptis Roh Kudus itu terus berubah. Berubah keadaan ini, ya. Karena mereka sedang ada dalam penjajahan Romawi, ya. Mereka sedang dijajah dalam penjajahan Romawi. Jadi mereka tertekan hidupnya. Mereka mengharapkan Yesus menjadi raja mereka. Tapi ternyata Yesus mati. Dan sekarang mau naik ke sorga lagi, ya. Makanya ketika Tuhan membicarakan soal janji Bapa, konotasi tangkapan murid-murid itu mereka, wah, ini ya. Kerajaan di dunia ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi nyelentah, ya. Sampai ayat 6 mengatakan, maka bertanyalah mereka, ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi kami? Ini yang ditangkap oleh murid-murid. Tapi Tuhan jawab apa? Engkau tidak perlu tahu, ya. Kamu tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Jadi mereka mengharapkan pemulihan kerajaan di dunia ini. Tapi Tuhan bilang itu pasti dipulihkan. Kerajaan 1000 tahun pasti ada, ya. Tapi kamu nggak perlu tahu waktu itu. Terus Tuhan menegaskan lagi ayat yang ke-8. Kamu akan menerima Roh Kudus, ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, apa sebetulnya yang dijanjikan oleh Bapa? Yang dijanjikan oleh Bapa itu Roh Kudus.
adakah Roh Kudus ini merupakan satu yang kita harapkan, sebuah kebutuhan yang benar kita harapkan, atau janji Bapa, Roh Kudus Roh Kudus ya. Nah saudaraku, Tuhan mau, ini loh yang penting yang dijanjikan Bapa. Tuhan ingin mengembalikan, ini loh yang penting yang kamu harus terima. Untuk pemulihan kerajaan Israel itu pasti, tapi kamu nggak perlu tahu waktunya, masanya ya. Nah ini pemberitahuan Tuhan terhadap murid-murid. Wis lah, soal di dunia ini kamu nggak perlu mikirin, itu tanggung jawab Bapa, tanggung jawab Allah. Bukankah kita juga mengharap-harapkan di tengah-tengah pandemi ini, kapan pandemi ini selesai? Kapan situasi ini selesai? Saudaraku, kalau kita mengacu pada suara Tuhan terhadap murid-murid pada saat kesukaran zaman itu, mari kita boleh berdoa minta supaya pandemi ini selesai. Kita boleh minta perlindungan. Tapi satu hal, adakah kita membutuhkan janji Bapa itu? Apa janji Bapa itu? Janji Bapa itu adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus, coba kita baca. Ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5. Dibaca ulang. Silakan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Iya. Ini loh. Yohanes sudah membaptis dengan air. Adakah baptisan Roh Kudus ini kita dambakan? Jangan puas dengan baptisan air. Aku sudah dibaptis air beberapa puluh tahun yang lalu. Puas. Tapi sudahkah kita menjaga diri untuk tinggal dalam baptisan Roh Kudus? Dan ini yang penting, haleluya. Dan Tuhan janjikan ini loh, Roh Kudus akan diberikan. Nah saudaraku, Roh Kudus itu diberikan untuk apa toh? Bukan untuk memulihkan kerajaan Israel yang seperti yang diharapkan oleh murid-murid. Tetapi saudaraku, baptisan Roh Kudus itu akan membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, ternyata Tuhan mau, ini loh yang lebih penting, baptisan Roh Kudus. Untuk apa sebetulnya baptisan Roh Kudus itu? Ya. Ternyata Roh Kudus itu diberikan supaya saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Ya. Mungkin kita bertanya, orang yang sudah dibaptis Roh Kudus bisa kena corona enggak? Bisa jadi. Murid-murid Tuhan saat menderita waktu itu, waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, apakah murid-murid tidak mendapat penganiayaan? Dapat. Tapi itu tidak mengurangi sukacita yang ada di dalam hati mereka. Ini loh baptisan Roh Kudus. Bagaimana ketika saudara menderita di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini? Kehilangan sukacita Roh Kudus. Kalau kita kehilangan sukacita Roh Kudus, kita akan mencari dalam dunia ini sebuah kepuasan. Entah itu kepuasan makan minum, entah itu kepuasan kesenangan jasmani ini, entah itu kepuasan seksual, kita akan mencari dalam dunia ini. Aku sudah sendiri, aku butuh teman hidup. Kenapa? Kenapa tidak tetap tinggal dalam keadaan yang diizinkan Allah? Kenapa? Karena gak puas. Gak ada sukacita ilahi mengalir. Jadi mencari. Dan orang berkata, maklumlah. Maklumlah. Mungkin orang bisa memaklumi, tapi satu hal, orang itu tidak
mempercayai kuasa Allah yang sanggup memberi kesukaan yang luar biasa. Dan Roh Kudus ini sebetulnya penting, saudaraku, dalam menghadapi situasi pandemi, situasi kesukaran dalam dunia. Roh Kudus itu penting. Pentingnya apa? Dia memberi kesukacita yang limpah. Haleluya. Walaupun kita sedang di tengah kesukaran. Ada orang yang mungkin dalam keadaan seperti pandemi ini kena corona, tapi sukacita ilahi itu melimpah. Tidak ada yang mustahil, bisa jadi meninggal. Gak ada yang mustahil kalau memang itu diizinkan oleh Allah. Jadi saudaraku, adakah Roh Kudus itu merupakan satu kebutuhan penting dalam hidup saudara? Dan memangnya Roh Kudus itu untuk apa sih? Ya, Roh Kudus itu untuk apa? Menyulap saudara menjadi orang yang sakti? Enggak juga. Ya, menyulap saudara untuk tidak bisa lapar saat kita tidak makan? Enggak juga. Ya, saudaraku, satu saat mungkin bisa terjadi hal itu. Atau menyulap kita ketika kita dianiaya kemudian kita tidak rasa sakit? Enggak juga. Ya, tapi Roh Kudus itu diberikan oleh Allah untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Kisah 1 ayat 8, silakan dibaca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini loh saudaraku, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Loh, kuasa untuk apa? Untuk membuat sulapan, bim salabim? Bukan. Menerima kuasa supaya kita menjadi saksi Kristus. Pertanyaan besar dalam hidup pribadi kita, sudahkah perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita menjadi saksi Kristus? Haleluya. Jangan kita memaklumi dosa sehingga kita berkata, iya wong aku kayak gini mau apa? Memaklumi kelemahan, tapi lupa akan kuasa yang diberikan oleh Allah untuk mengatasi kelemahan sehingga kita tetap bersukacita dalam segala keadaan. Bukankah Tuhan menyarankan, Alkitab menyarankan, bersukacitalah kamu senantiasa. Haleluya. Dalam segala keadaan bersukacita. Kenapa? Ini loh, ada sumber Roh Kudus yang memampukan. Haleluya. Roh Kudus tidak membuat saudara menjadi orang sakti. Memang Tuhan janji, kamu akan minum racun dan kamu tidak punya efek apa-apa. Kamu akan menginjak ular. Itu kuasa memang yang diberikan oleh Allah, tapi jangan coba-coba minum racun. Haleluya. Ya, kalau tanpa sengaja orang menjebak kita, Allah memberikan kuasa. Saudaraku, kuasa Roh Kudus itu akan membuat saudara dan saya menjadi saksi. Bukan membuat kita menjadi enak nyaman. Bahkan Tuhan mau kamu tinggalkan zona nyaman. Ya, ketika murid-murid senang dengan kehadiran Tuhan, wah bisa membuat mujizat. Loh, Tuhan meninggal, Tuhan disalib. Tinggalkan zona nyaman. Dan Tuhan pesan kamu tinggal di Yerusalem sampai kamu menantikan janji Bapa. Nah saudaraku, janji Bapa ini loh menjadi satu kebutuhan apa bukan? Ya, kalau janji Bapa ini menjadi satu kebutuhan, saudara akan terima kuasa Roh Kudus itu. Tapi seringkali kita anggap sepele, Roh Kudus, ya. Sehingga kita tidak peduli dengan janji Bapa. Padahal ini yang penting. Haleluya. Sekarang saudaraku, siapa sih? Siapa yang akan menerima atau bertahan menanti janji Bapa sampai dapat? Siapa orang-orang ini? Ya,
Yang bertahankan Tuhan bilang, kamu tinggal di Yerusalem. Jangan keluar-keluar, sekalipun keadaan Yerusalem itu menegangkan bagi pengikut Yesus. Ya, tapi kamu jangan tinggalkan sampai kamu terima janji Bapa. Tuhan nggak bilang 10 hari lagi setelah hari ini. Waktu itu Tuhan Yesus mau naik ke surga. 10 hari lagi, enggak. Tapi Tuhan bilang sampai. Nah, nggak tahu waktunya kapan. 3 hari, 7 hari, sebulan, 2 bulan. Tapi itu yang diugemi oleh murid-murid. Karena mereka, ayo kita kumpul di Yerusalem, ojo metu-metu. Jangan keluar kemana-mana. Kita tinggal di Yerusalem. Nah saudaraku, adakah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa menjadi satu kebutuhan kita? Kalau itu menjadi satu kebutuhan kita, maka kita akan bisa, haleluya, bisa bertahan, puji Tuhan. Siapa yang akan menantikan janji Bapa? Kalau janji Bapa itu merupakan hal yang tidak kita pentingkan, kita enggak akan mau menantikan janji Bapa. Ya, kita enggak akan merasa enggak perlulah, enggak butuh lah, ya. Tapi siapa orang yang bisa menantikan janji Bapa? Orang yang menganggap aku butuh. Kepenuhan Roh Kudus bukan hal yang menjadikan kebanggaan. Tapi kepenuhan Roh Kudus diberikan oleh Allah bagi orang yang membutuhkan. Pertanyaannya, adakah saudara butuh dipenuhi Roh Kudus itu? Roh Kudus itu siap mengalir seperti air. Dia mengalir. Mengalirnya kemana air itu, saudara? Air itu mengalir kemana? Ke tempat yang rendah. Jika kita berdiri di hadapan Allah merasa aku sudah baik, aku sudah percaya Engkau, aku sudah melayani Engkau, gak seperti yang lain. Itu tempatnya di atas. Tapi ketika kita merendahkan diri, Tuhan, aku butuh. Aku banyak sekali gagal untuk menjadi pengikut Yesus. Aku banyak sekali gagal untuk tidak bisa menjadi saksi Kristus. Dan ke tempat itulah Roh Kudus akan mengalir. Ketika saudara dan saya membutuhkan Roh itu, dia akan mengalir memenuhi saudara. Mari saudaraku, ketika kita datang pagi hari ini kepada Tuhan, adalah sebuah kebutuhan, bukan mengisi kekosongan waktu. Seringkali kita bisa ibadah kalau kita tidak sibuk. Seringkali kita bisa ibadah kalau tidak ada janji dengan tamu. Seringkali kita ibadah kalau kita tidak mendapat tugas dari Pak Lurah, Pak Bupati. Emangnya ibadah ketemu Tuhan itu jauh lebih rendah dari beliau-beliau? Tentu tidak. Orang yang datang kepada Tuhan itu merendahkan diri. Aku butuh. Haleluya. Mari Bapak Ibu, jangan selama ini yang kita merasa aku sudah benar, aku sudah baik, aku sudah menjadi pengikut Kristus, KTP-ku sudah Kristen. Aku sudah dipenuhi Roh Kudus, nyata enggak dalam hidup kita? Ya, haleluya. Mari saudaraku, kalau kita menganggap janji Bapa itu merupakan satu kebutuhan yang mendesak, maka akan membuat saudara dan saya bertahan. Haleluya. Orang yang merasa aku butuh janji Bapa ini, ya, maka orang itu saudaraku yang menganggap janji Bapa ini adalah sebuah kebutuhan yang mendesak, maka dia akan tetap ada, ya, mentaati perintah Tuhan, tinggal di Yerusalem. Dia bisa bertaat.
Saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan, aku butuh Roh Kudus. Dan belum ada kenyataan secara fisik. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus itu mungkin dia akan nangis, dia akan berbahasa lidah mungkin ya. Itu tanda-tanda ya, berbahasa lidah, berbahasa roh mungkin, tapi kita tidak punya itu. Adakah kita tetap bertahan, Tuhan, aku mohon Roh-Mu memenuhi kami. Bisakah kita bertalu-talu minta? Ya, bertalu-talu minta. Seperti perumpamaan seorang janda yang minta pertolongan kepada hakim yang lalim. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Tuhan memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu ternyata Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus itu yang seringkali kita tidak mau cari. Justru yang kita cari ketenaran, yang kita cari kepuasan, yang kita cari kesenangan dalam dunia ini. Tapi ketika kita butuh Tuhan, aku butuh Roh Kudus, maka dia akan taat. Menantikan janji Bapa. Taat tinggal baik, aku mau tinggal di Yerusalem. Haleluya. Dan ketika Tuhan berkata seperti itu, maka Tuhan naik ke sorga. Ini pesan dari Tuhan. Kamu akan menerima Roh Kudus. Kamu akan menerima Roh Kudus, menerima kuasa untuk bisa menjadi saksi. Dan kemudian ayat 9 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah. Murid-murid belum sempat tanya, gimana sih kuasa Roh Kudus itu? Mereka nggak sempat bertanya. Dan mereka cuma bengong, loh Tuhan naik sorga. Tapi pesan ini diugemi, dipegang. Sehingga mereka kembali ke Yerusalem. Jarak antara Tuhan Yesus Bukit Zaitun sama ke Yerusalem itu kira-kira 2-3 kilometer. Mereka berjalan kembali ke Yerusalem dan mereka berkumpul. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, mari kita memohon, bukan hanya saat ini. Adakah di rumah saudara juga berseru, Roh Kudus, aku butuh pimpinanmu. Kalau saudara dan saya butuh pimpinan Tuhan, kita tidak akan mengambil langkah sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita akan mengambil langkah sesuai pimpinan Roh Kudus. Bagaimana bisa mengerti langkah yang dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana kita bisa melangkah untuk kesenangan diri atau untuk Roh Kudus? Saudaraku, ketika kita bergaul karib dengan Roh Kudus, kita mengerti firman, Dia yang akan menuntun kita, memberi pencerahan. Kenapa kita tidak mendapat pencerahan dari Roh Kudus? Karena yang ada di dalam benak kita, kesenangan diri, kepuasan diri, bahkan membela diri. Aku begini kan karena ini. Enggak apa-apa kok, ini enggak dosa. Saudara tahu dosa itu apa? Dosa bukan, sekali lagi seringkali sudah saya sampaikan, dosa bukan hanya tindak kriminal, merugikan orang lain, bukan itu saja. Tapi dosa itu adalah menyimpang dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ketika Allah menetapkan pada hari Sabat kamu ingat dan kuduskan, dan ketika kita mengabaikan itu, bukankah itu dosa? Jadi dosa itu bukan hanya tindak kriminal. Aku enggak pernah nyakiti orang kok, bahkan aku seringkali berbuat baik kepada mereka. Tapi sudahkah kita mengerti apa yang Tuhan tetapkan? Kalau Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus itu akan membuka pikiran kita. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Haleluya. Pada hari Sabat, salah satunya jangan melakukan pekerjaan berat.
Seringkali kita disibukkan oleh perkara-perkara yang ada, sehingga kita punya berbagai macam alasan, aku nggak bisa ibadah karena aku sibuk ini loh, aku sibuk. Bukankah itu juga dosa, melanggar? Padahal Tuhan bilang jangan melakukan pekerjaan berat. Kenapa? Supaya kita fokus. Coba kalau datang dalam kelelahan, tetap beribadah kepada Tuhan, tapi dalam kelelahan, kondisi capek, bisakah kita konsentrasi dengan Tuhan? Gak bisa. Makanya Tuhan bilang jangan melakukan pekerjaan berat pada hari Sabat. Haleluya. Jangan memungut mana, walaupun mana turun gak boleh dipungut. Kalau dipungut jadi ulat. Haleluya. Saudaraku, mari kita perhatikan. Roh Kudus, aku butuh Engkau. Nantikan janji Bapa itu dengan apa? Taat. Menanti, enggak, pokoknya aku minta. Seperti seorang janda itu loh, ya, minta bantuan kepada hakim, totok pintu, enggak didengerin, datang lagi, totok lagi, datang lagi, enggak pernah putus asa, selalu datang. Akhirnya hakim itu meluluskan. Biarlah kita juga meminta kepada Tuhan seperti sebuah kebutuhan. Aku perlu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, orang yang menantikan janji Bapa, dia bisa mentaati ya apa yang diperintahkan oleh Bapa. Walaupun itu di tengah-tengah kesukaran, ya. Di tengah-tengah kesukaran aku tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Ya. Kesukaran tidak membuat kita mengurangi kekudusan langkah kita. Kesukaran tidak membuat kita mengurangi hubungan kita dengan Allah. Haleluya. Jangan sampai kita berpikiran dengan pikiran kita sendiri, aku sibuk ini loh. Haleluya. Atau mungkin banyak orang di PHK, penghasilan dalam musim corona ini berkurang. Adakah kita juga berkata penghasilanku berkurang, aku pending dulu, enggak persembahan dulu, aku enggak perpuluhan dulu, karena aku sendiri dalam keadaan kurang. Adakah masa-masa kesukaran ini membuat kita mengurangi apa yang sudah ditetapkan oleh Bapa? Nah, ini orang yang tidak membutuhkan Roh Kudus. Tapi orang yang membutuhkan Roh Kudus, aku mau tetap tinggal menantikan janji Bapa sekalipun di tengah-tengah kesukaran. Nah, saudaraku, dalam menantikan ini kita membutuhkan apa? Ketekunan. Ya. Kita membutuhkan ketekunan dan kesetiaan. Habis minta bolak-balik enggak disembuhkan, minta bolak-balik enggak dicurahkan Roh Kudus, ya sudahlah, aku berhenti saja. Tidak, saudara. Tuhan mengajarkan minta. Apa sih yang kita minta? Tuhan mau kita minta Roh Kudus ini loh. Haleluya. Tuhan mau ini. Saudaraku, mari renungkan dalam diri saudara pribadi masing-masing. Apakah Roh Kudus itu merupakan satu kebutuhan yang mendesak? Kalau ini memang kebutuhan yang mendesak, minta. Haleluya. Minta kepada Bapa. Minta kepada Tuhan yang memberikan janji itu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita menantikan janji Bapa dengan apa? Ketekunan, dengan kesetiaan datang kepada Tuhan. Renungkan, bertanyalah kepada pribadi masing-masing, apakah Roh Kudus menjadi sebuah kebutuhan dalam hidupku? Kalau itu menjadi sebuah kebutuhan, mari kita akan berdiri. Kita minta Roh Kudus penuhkan kami. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan bagaikan tanah kering. Roh Kudus tidak melihat masa lalu saudara. Mungkin sudah jauh dari Tuhan.
Mungkin sudah tidak peduli dengan Tuhan karena kesukaran, karena keadaan yang menghimpit kita. Tuhan tidak melihat itu, Roh Kudus tidak melihat itu. Yang Tuhan melihat saat ini kebutuhan saudara. Adakah saudara membutuhkan Roh Kudus itu? Ketika kita membutuhkan, minta. Dan ketika saudara mau dipenuhi, jangan pertahankan ego kita. Jangan pertahankan kelemahan kita. Jangan memaklumi kelemahan kita. Buka diri, buka hati di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan bagaikan tanah kering. Kami merindukan air. Roh Kudus ada di depan saudara. Dia mengasihi saudara. Dia mau memberikan sukacita yang besar sehingga kita boleh bertahan dalam kesukaran itu. Bagaikan tanah kering, kami rindu akan Engkau Tuhan, yang merindukan air. Lawat pribadi lepas pribadi. Demikianlah jiwa. Demikian jiwa kami Tuhan, Haus akan Engkau. Kami rindu. Ku rindu selalu Hadirmu di hidupku. Pulihkan jiwa kami, Memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Adakah saudara merindukan? Mengalirlah Buka hatimu di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sebelum kita melanjutkan menyanyikan pujian, menjadi satu permohonan. Koreksi hidup saudara. Koreksi hidup saudara. Izinkan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Dia tidak memperhitungkan seberapa besar kelemahan kita. Dia tidak memperhitungkan seberapa besar dosa yang sudah kita lakukan. Dia tidak memperhitungkan seberapa jauh selama ini kita dengan Tuhan. Tapi saat ini diperhitungkan oleh Allah. Ketika saudara membutuhkan Roh Kudus. Benarkah hidup saudara seperti tanah kering yang merindukan air? Itu saja yang diminta oleh Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan. Dia akan siap mengalir dengan deras dalam hidupmu. Sekali lagi, jangan maklumi kelemahanmu, jangan maklumi dosamu, tapi lihat kebutuhan akan Roh Kudus. Seberapa besar saudara membutuhkan, Dia akan mengalir dalam hidup. Katakan sekali lagi, ini aku Tuhan, seperti tanah kering. Haleluya. Bagaikan tanah
ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Sungguh Tuhan, kami rindu hadirmu. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, Mengalir. pulihkanku. Saudara yang di luar, ayo kita ngumpul bersama di dalam, supaya api itu boleh membakar setiap kita. Konsentrasi saudara bisa semakin penuh. Mari kita masuk di dalam, masih ada tempat. Saat saudara membutuhkan roh itu, mari kita berseru bersama-sama. Mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Nyanyikan dengan Kudus, kebutuhan. mengalirlah di tempat ini, Mari Roh Kudus, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. pulihkanku. Katakan, bagaikan tanah kering, ini hidup kami Tuhan. Bagaikan tanah kering, Ini kami Tuhan, yang kami merindukan haus akan air. Demikianlah jiwa, ini jiwa kami haus Tuhan. haus akan Engkau. Ku rindu selalu Adakah saudara merindukan itu? hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, Ya, mengalirlah Roh Kudus. mengalirlah kuasa Roh Kudus, Mengalirlah di hati kami, mengalirlah di hati di hati kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
dengan dahsyat. Mengalir Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. di hati kami. Haleluya. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Saudaraku, jangan ada pikiran lain. Katakan, aku hanya butuh Engkau, Roh Kudus. Selama ini aku gagal untuk menjadi saksimu. Biarlah Roh itu memperbarui hidupmu. Dia tidak melihat kegagalanmu, tapi saat ini dia melihat kebutuhanmu. Haleluya. Kosongkan hati saudara untuk pikiran yang lain. Biarlah hati dan pikiran kita tertuju kepada Roh Kudus. Dia ada di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di hati kami. Mengalirlah di hati kami. Mengalirlah, Oh Roh Kudus, pulihkanku. pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Biar singer menyanyikan mengalir. Mengalirlah Bapak Ibu, kuasa Roh berkatalah Kudus. pribadi dengan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Bebaskan rohmu untuk menyembah Dia. Bebaskan rohmu. Haleluya. Berkata-katalah kepada Tuhan. Sembah, sembah, sembah Dia. Saat ini kita bukan melihat, menonton orang yang berdoa, tapi saat ini aku butuh Engkau. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalir, mengalir Roh Kudus. Haleluya. Jangan tutup pintu hatimu dengan kebebalanmu. Buka. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara tidak ada sesuatu yang dikatakan kepada Tuhan, sembah Dia, puji Dia. Kalau tidak ada sesuatu yang harus engkau katakan, sembah Dia. Jangan tutup mulutmu, ucapkan, sembah, sembah. Haleluya, haleluya, haleluya.
kegagalan kami Tuhan. Kami butuh. Haleluya. Jangan lewati seorang pun. Lawan kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Bebaskan mulutmu untuk menyembah Dia. Haleluya. 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 Roh Allah yang besar, Roh Allah yang dahsyat, haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Haleluya. Kami perlu. Haleluya. 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 Jamah sentuh. Haleluya. Haleluya. Terangkatlah pintu yang berabad-abad. Terangkatlah biar Raja kemuliaan boleh hadir di dalam hidupmu. Pintu gerbang yang berabad-abad terangkatlah. Haleluya. Pintu keangkuhan, kesombongan, pintu yang tidak membutuhkan Tuhan, pintu yang menutup kehadiran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah Tuhan. Siap, terimalah Roh Kudus. Izinkan Dia masuk dengan dahsyat di dalam hidupmu. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Berserulah dengan kerendahan di hati kami, di hati kami, mengalirlah. Bekerjalah Roh yang dahsyat. Haleluya. Mengalir, mengalir. Monggo, monggo Roh Kudus. Mengalirlah di hati kami. Memberimu kuasa, kuasa untuk menjadi saksi. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Kami perlu Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Kami perlu Engkau.
perlu di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya, di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Tidak berhenti sampai di sini, Roh Kudus. Bekerjalah terus. Bekerjalah dalam setiap pribadi. Penuhkan kami, Tuhan. Roh Kudus, tuntun umat-Mu untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami takut berjalan dalam dunia ini, Tuhan. Banyak tantangan, halangan dan rintangan yang membuat kami keluar dari pimpinan-Mu. Tolong kami, Roh Kudus, tolong kami, Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapak, lanjutkan karya-Mu. Lanjutkan karya-Mu, singkapkan hal-hal yang kami belum mengerti, singkapkan segala dosa kami, supaya kami memohon pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lanjutkan karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik itu Cindy, baik itu Pak Yatman. Tuhan, Engkau lawat juga untuk saudara Sigit Raharto. Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu, kesempatan yang Engkau tambahkan. Sebab itu bawa mereka untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Teguhkan iman mereka, bahkan berkati dengan kekuatan kesehatan. Jadikan berhasil baik dalam rumah tangga, dalam sekolah, dalam apapun yang diperbuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu atas kami.
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha, pekerjaan, dalam rumah tangga. Tuhan memberi damai sejahtera. Dalam bermasyarakat, Tuhan pakai kami menjadi terang-Mu. Setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau melawat yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang dalam beban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.